Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 1 SD Setunas Harapan. Perkenalkan, nama saya Vicky Fadilah. Saya akan mengajarkan pelajaran TIK. Kita kan belum pernah kenal nih ya. Nah, makanya sekarang saya buat materi yang khusus ada gambar saya. Ya. Kita masuk hari ini, materinya adalah kita lihat mengenal alat-alat komunikasi. Ya, sebelum kita mulai, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lihat mengenal alat-alat komunikasi. Kalau kita lihat di sini, lihat ada anak-anak sedang bermain semuanya ya. Sedang bermain, ada yang bermain pesawat, ada yang bermain trompet. Mereka semua ini sedang berinteraksi. Nah, kalau mereka sedang berinteraksi, artinya nanti akan ada komunikasi di antara mereka. Nah, kita akan membahas tentang alat-alatnya sekarang. Mereka sedang berinteraksi, sedang berkomunikasi. Kita akan bahas tentang alatnya. Oke? Sip. Kita masuk ke slide kedua. Nah, di sini kita lihat ada 3 siswa sedang berkomunikasi di depan sebuah meja, ada buku. Nah, mereka ini sedang mendiskusikan sebuah pelajaran, sebuah mata pelajaran. Jadi mereka sedang mendiskusikan mata pelajaran, taruhlah kita bilang mereka sedang mendiskusikan mata pelajaran TIK. Bagaimana kita tahu dia sedang berkomunikasi? Nah, ini dia, lihat 1, 2, 3. Ketika ada 3 orang atau ada 1 atau 2 orang lebih, maka itu sudah dikatakan mereka sedang berinteraksi. Misalnya, kamu main sama teman kamu nih, ada 2 orang, itu sudah masuk dengan atau sudah bisa dikatakan bahwa kamu sedang berinteraksi sama teman kamu. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 orang, mereka sedang berinteraksi. Kalau diperjelas lagi, mereka sedang berdiskusi nih. Kalau berdiskusi, artinya mereka sedang berkomunikasi, mengeluarkan suara, berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, ini mereka sedang berdiskusi menggunakan mulut. Iya, memang menggunakan mulut ya, menggunakan apa lagi? Oke, kita langsung ke slide ketiganya. Nah, ini salah satu alat komunikasi. Kita lihat. Di sini adalah bel. Kenapa bel disebut alat komunikasi? Coba kita perhatikan. Kalau seandainya di rumah itu, misalnya rumahnya tertutup, kita teriak, Assalamualaikum. Orangnya di dalam. Kedengeran nggak kira-kira? Orangnya di dalam, kita teriak, rumahnya rapat, ketutup. Kita ketok-ketok pintunya, nggak kedengeran. Assalamualaikum, nggak kedengeran. Nah, disitulah gunanya bel. Kita pencet belnya, biasanya belnya bunyinya macam-macam. Ada bunyinya Assalamualaikum, ada yang bunyi ting-tung. Nah, itu nanti suaranya masuk ke dalam di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Itu menandakan nanti bahwa di depan ada orang yang mau bertamu nih ke rumah kita. Makanya sengaja ditaruhin bel di depan rumah. Bagi yang ada, bagi yang nggak ada cukup Assalamualaikum. Nah, ini termasuk alat komunikasi, ya. Bel ini termasuk alat komunikasi. Kemudian kita masuk slide keempat. Nah, kita lihat di sini. Ada seorang anak sedang memegang handy talkie. Handy talkie apa sih, Pak? Handy talkie itu kamu kalau ngelihat Pak polisi misalnya sering bawa HT. HT itu semacam kayak handphone tapi dia ada antenanya, ya. Handphone tapi ada antenanya. Itu disebut handy talkie. Itu alat komunikasi sama kayak handphone tapi dia nggak pakai pulsa. Handy talkie itu berbicara melalui satelit. Jadi sinyalnya dipancarkan ke satelit, dari satelit dipancarkan ke handy talkie. Tujuannya misalnya saya berkomunikasi dengan Pak guru yang lain menggunakan handy talkie. Dari rumah saya sinyalnya ke satelit, dari satelit ke rumah Pak Buhori misalnya gitu ya. Itu salah satu alat komunikasi. Nah, itu tadi contoh-contoh alat-alat komunikasi.
Sekarang tugas anak-anak semua, kita atau anak-anak semua cari contoh-contoh alat komunikasi lainnya. Ditulis di bukunya, nomor 1 alat komunikasi. Misalnya nomor 1 handphone, TV, dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang TV? TV juga bisa dibilang alat komunikasi. Kenapa? Karena dari TV banyak berita-berita yang menyampaikan sebuah informasi, artinya ada komunikasi di situ. Komunikasi dari mana? Dari TV ke kita. Tapi kan TV-nya pasif memang, tapi di dalam ada orang yang menyampaikan berita kepada kita. Itulah kenapa TV juga termasuk alat komunikasi. Dan masih banyak lainnya di luar sana yang termasuk alat komunikasi. Silahkan dicari, ditulis di bukunya. Kalau digambar juga boleh, lebih bagus. Ya, sampai di sini pelajarannya tentang pengenalan alat komunikasi. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.